Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SKI, selamat datang di Potski, ngobrol asik bareng SKI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irza Rosaki, sapa saja dengan Oza. Nah, kalian pasti penasaran, podcast ini kok tiba-tiba ada. Ini merupakan salah satu proker yang ada di SKI, yaitu salah satu UKM yang ada di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Ingin tahu selengkapnya? Tonton video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM SKI adalah lembaga dakwah kampus Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang bergerak di bidang dakwah dan kerohanian Islam di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. UKM SKI IT Telkom Purwokerto memiliki susunan kepengurusan sebagai berikut. Yang pertama, ada BPH atau Badan Pengurus Harian. Badan Pengurus Harian ini meliputi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris 1, Sekretaris 2, Bendahara 1, dan Bendahara 2. Selain BPH, terdapat divisi-divisi seperti 1. Divisi Syiar, 2. Divisi Kaderisasi, 3. Divisi Media Komunikasi, 4. Divisi Humas, 5. Divisi Kewirausahaan, 6. LSO Asistensi Agama Islam, 7. LSO Muslimah Center, dan 8. LSO Quran Center. UKM SKI IT Telkom Purwokerto ini juga memiliki banyak kegiatan. Yuk kita gabung UKM SKI. Insya Allah kita sama belajar menjadi pemuda muslim yang lebih baik. Nah, itulah profil dari SKI. Sebelumnya, hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang sangat luar biasa. Seorang yang sangat ceria, tidak pernah sedih. Siapa lagi kalau bukan Sir Novande. Halo. Halo Sir. Apa kabar Sir? Ya sehat. Alhamdulillah. Mais muka. Semoga. Bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Arab ya. Katanya anak SKI. Aku masuk SKI itu belajar Sir. Oh iya belajar hijrah ya. Hijrah insyaallah. Berarti mencari oase di padang gurun ya. Nah, di sini terlihat itu Sir Novande itu sangat ceria ya, seperti yang saya bilang tadi. Suka sekali senyum. Sir Novande itu kelahiran Kebumen ya, Sir? Iya, Jawa Tengah. Pertanyaan pertama, Sir. Ya mungkin ini pertanyaan paling umum lah. Kenapa Sir Novande itu dipanggil Sir? Oh iya, jelas ya. Kalau dipanggil Sir, kamu tahu arti kata Sir? Ya. Gitu ya. Apakah karena Sir Novande itu S1-nya di UNY Bahasa Inggris? Oh iya ya. Selain itu ada hubungannya itu karena saya pecinta reptil ya. Jadi kalau ular pengamuk itu bunyinya ser. Itu seperti itu ya. Oke. Ya. Tapi itu selain itu ada lagi juga ya. Jadi karena memang panggilan untuk bapak-bapak ya. Saya kan belum kelihatan bapak-bapak ya. Oh iya, masih muda kali. Milenial ya. Iya. Itu panggilannya adalah Sir ya. Bapak artinya sapaannya atau biasanya dipanggil Servanda kalau di kelas. Oke. Ya. Oke, kita kembali ke topik ya, Sir.
Nah, tema kali ini yaitu istiqomah saat jauh dari rumah. Nah, yang melatar belakangi tema tersebut ya adalah kita tahu sendiri Institut Teknologi Telkom Purwokerto itu banyak mahasiswa rantauan dari luar sana, bahkan dari Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa. Nah, itu kan biasanya kalau kebiasaan kita di rumah itu akan berbeda ketika kita jauh dari rumah. Nah, itu menurut Sir Novanda itu gimana soal istiqomah? Iya, istiqomah ya, ini merupakan satu kata yang maknanya sangat dalam sekali, dan dalam hidup ini tentunya manusia dituntut untuk istiqomah, apalagi kita sebagai umat muslim ya, seorang yang berusaha untuk menjadi orang yang soleh, beriman, tawadu, dan tentunya menjaga diri kita untuk mencapai berkah keimanan yang sempurna, seperti itu ya. Betul, dan sebagai pribadi asalnya dari Kebumen, saya mengalami masa istiqomah tuh 3 kali, Mas. Kalau berbicara tentang jauh dari rumah ya. Iya. Saya S1 saya di UNY Jogja. S2 saya di Jakarta, ibu kota, dan setelah lulus saya bekerja di Purwokerto, yang mana jauh dari orang tua. Dan pemaknaan istiqomah di sini adalah bagaimana kita benar-benar bisa mengendalikan diri kita ya ketika jauh dari rumah, dan tentunya belajar menjadi pribadi yang terus berproses ke arah yang lebih baik, menemukan jati diri kita, menemukan pemaknaan diri kita, dan tentunya bisa belajar dari kehidupan tiap-tiap orang yang kita temui. Itu. Kalau menurut Sir Novanda, itu kalau kebiasaan di rumah sendiri sama kebiasaan pas ngerantau itu dari Sir Novanda sendiri ada yang berbeda nggak? Oh, beda banget ya tentunya ya. Saya tipikal kalau dibilang itu sangat dekat dengan sosok orang tua ya, utamanya ibu ya. Oh, iya. Jadi di antara kami anak bertiga, saya anak pertama laki-laki di dalam keluarga saya, saudara saya laki-laki semua, 3 orang bersaudara. Ya, saya yang paling dekat dengan ibu, dan otomatis sosok ibu tuh tidak bisa lepas dari hidup saya. Jadi kalau misalkan di rumah ya masakan ibu ya, apapun hal-hal biasanya itu dibantu dipersiapkan sama ibu ya, karena kedekatan yang dibangun itu luar biasa. Jadi ketika awal merantau itu tentunya ada masa di mana kita tuh kangen banget ya, rindu sama orang tua, rindu masakannya. Terus awal-awal pertama tinggal itu kangen sama orang tua. Walaupun saya kalau bisa dibilang tuh saya baru ngalamin ngekos itu ketika saya di Purwokerto pada waktu itu. Jadi pada waktu di Jogja saya tinggal di rumah saudara, di Jakarta pun tinggal di rumah saudara, dan di Purwokerto itu awal-awal ngekos. Cuma kalau di Purwokerto kan deket ya. Iya. Kalau mau pulang ke Kebumen deket lah pada waktu itu sebelum nikah ya. Kalau naik motor itu 1 jam, naik kereta juga 1 jam, jadi deket. Nah, di saat awal merantau itu pas di Jogja itu jadi momen pertama lepas dari SMA, terus merantau S1 ya. Itu ngerasain momen dimana kita itu sedih. Jadi bawaannya tuh kalau dulu zaman S1 tuh nggak ada WA ya, nggak ada BlackBerry ya. Nggak ada Ya. Dulu pakai medianya tuh kalau nggak salah tuh cuma SMS ya pada waktu itu, zamannya saya kan ya. Jadi ya udah telepon, SMS kayak gitu. Itu jadi obat rindu yang sangat kuat. Bahkan dulu tiap minggu tuh mudik. Awal-awal pada kuliah. Nah, itu yang biasanya dilakuin nih buat teman-teman mahasiswa juga, yang mana di awal-awal kuliah tentunya ada hal yang membuat kangen ke rumah. Dan biasanya di weekend itu mudik, dan itu juga saya lakukan ya, manusiawi ketika saya awal mula menjadi mahasiswa yang merantau. Oh begitu. Nah, kalau dari Sir Novanda sendiri itu lahir di keluarga yang sangat menuntut agama kah, atau bagaimana, atau santai-santai saja gitu? Oke. Kalau dibilang keluarga saya sangat strict banget ya berkaitan dengan agama ya. Oh gitu. Cuma akhirnya ketika kita dewasa ya, itu akhirnya jadi pilihan ya. Iya. Ya, jadi orang tua menyekolahkan yang terbaik untuk anaknya. Kebetulan saya tinggal di lingkungan keluarga yang satu komplek dengan masjid keluarga, di mana kita sampingan sama masjid ya, dan banyak kegiatan sosial yang kami ikuti ya. Bahkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ngaji, kegiatan sosial lainnya itu diarahkan oleh keluarga kami, seperti itu. Tapi itu kembali lagi sih, ketika jauh dari orang tua, saya pun sempat mengalami yang namanya ya masa-masa itu tadi ya,
masa-masa yang Ada perubahan. iya ada gitu perubahan dalam diri. tentunya, namanya anak muda ya. Jadi Iya. hal-hal itu sendiri yang akhirnya menjadi titik balik buat hidup saya, bahwa tempat kembali terbaik ya Allah ya, dan salah satu tempat terbaik kita kalau di dunia ya rumah itu sendiri ya, Iya. keluarga itu yang menjadi penopang, dan kalau ada masalah ya siapa lagi yang bantu kita kecuali keluarga kita yang benar-benar setia, orang tua. Nih gini Sir, Sir Novanda kan jauh nih dari rumah Iya. ya. Iya. Terus ada nggak sih kenakalan yang gak diketahui sama orang tua gitu Sir? Kenakalan ya. Iya. Kamu tanya ke salah orang ya, bukan? Kalau kenakalan mungkin manusiawi ya Mas Oh, iya. ya. Jadi apa ya? Saya termasuk tipikal yang nggak terlalu apa ya? Neko-neko. Iya nggak terlalu neko-neko. Jadi pulang kuliah, pulang kuliah, pulang kuliah, pulang kayak gitu ya. Jadi yang namanya bibir ini menyentuh hammer ya, Weh. minuman keras, Masya atau yang Allah. namanya menyentuh rokok pada waktu itu tuh nggak pernah Oh nggak pernah. sama sekali kan ya. Tapi ketika jauh dari orang tua timbul yang namanya rasa pengen coba, itu tetap ada ya kayak gitu ya. Yang mana rasa pengen coba itu kadang-kadang tuh kita sebagai orang tuh kayak pengen apalagi laki-laki ya, kayak prestis ya, pengen dibilang keren tuh apa tuh kayak gitu ya. Ya colong-colongan pernah, rokok sih mungkin ya, seperti rokok. itu ya. Terus juga mungkin ini juga ya, mungkin hal-hal sepele yang mungkin sebenarnya sih kayak ngerugiin orang tua ya. Jadi kayak misalkan uang jajan tuh sebenarnya masih cukup, bilang habis biar dikirimin lagi, transfer sama orang tua. Ya hanya hal seperti itu, tapi sebenarnya itu nggak boleh ditiru ya teman-teman ya. Aduh. Jadi itu manusiawi, pernah dilakukan oleh Iya. diri saya, tapi kembali lagi ya, benteng terkuat pada diri kita selain diri kita sendiri memang circle sih. Saya mengalami masa pada waktu masa S1, saya belum begitu aktif mengikuti Ormawa ya. Jadi ya udah kuliah pulang. Harusnya sih dulu memperkuat diri saya ya, ikut seperti UKM SKI atau UKM lain yang untuk mempertebal keimanan ya. Jadi itu jadi hal penting sekali ketika kita dirantau untuk menjaga keistiqomahan kita adalah dengan memperbaiki circle pertemanan yang mengajak kita ke arah yang lebih inspiratif dan positif. Oh, Masya Allah. Jadi Sir Novanda ini tipe orang yang bisa dibilang ya alhamdulillah hidup di lingkungan yang baik, jadi ikut juga jadi yang baik. Nah gini, kalau dari Sir Novanda sendiri tuh ada tantangan gak sih kalau di dunia perkuliahan gitu pas S1 itu ada tantangan kayak tiba-tiba kita terjebak dalam suatu lingkungan yang toksika atau gimana gitu? Itu wajar banget ya, apalagi cuma mungkin toksiknya kita zamannya kalian dengan zamannya saya berbeda ya, karena teknologi akan merubah kita ya. Kalau sekarang toksiknya kan lebih banyak di media sosial kan ya, dengan saling bully, niru-niru hal-hal negatif yang dilakukan di media sosial sampai akhirnya tertransformasi ke kehidupan kita. Kalau zamannya Servanda karena belum ramai media sosial, ya hal-hal yang bersifat toksik itu hal-hal receh ya Mas, kayak misalkan dosen ini tuh nyebelin, kita nggak usah masuk kuliah aja yuk, skip kuliah kayak gitu, kabur. Kalau zaman dulu kayak di Jogja tuh saya main ke Kaliurang kayak gitu kan ya. Atau misalkan malsuin absen nih, dulu malsuin absennya tuh manual kan ya. Iya. Ya udah nitip nih sama temen, nggak ketahuan kan, kelasnya besar kayak gitu, nggak ketahuan kayak gitu. Jadi masih hal-hal yang seperti itu ya. Tapi karena ketika saya pernah melakukan seperti itu dan sekarang jadi dosen, akhirnya saya belajar bahwa anak-anak sekarang kadang-kadang tuh jauh lebih cerdas dari kita ya. Jadi ketika kuliah ngelihat hal-hal seperti itu, sekarang lebih ke pendekatannya tuh ke anak itu ya dirangkul lah. Ini caranya nggak baik nih, kamu kayak gini, kayak gitu. Jadi itu manusiawi, tapi selama hal yang kita perbuat itu tidak diulangi, itu akan jadi kebiasaan ya. Atau hal yang kita lakukan itu sangat-sangat melanggar norma dan nilai ya dalam adat, istiadat, norma agama, keluarga, ya itu jangan dilakukan sih. Jadi
pernah melakukan hal seperti itu ya, hal-hal yang berkaitan tentang bisa dibilang hal-hal GJ ya, nggak jelas ya, tapi yang jelas tidak menjadi kebiasaan. Oh. Jadi gini sir, kalau dari saya sendiri tuh saya ada cerita. Nah kalau saya itu belajar mendalami agama Islam itu baru 2 tahun Ya. belakangan. Ya karena dari lingkungan keluarga itu sangat different. Dari keluarga ayah itu sangat Islami banget, dan tapi dari keluarga ibu itu ya masih belajar gitu. Jadi saya belajar mendalami agama Islam itu benar-benar baru 2 tahun. Bahkan baru tahun kemarin saya hafal ayat kursi. Wow ya. Iya makanya saya gabung di SKI ini untuk ya insya Allah mencari teman yang baik, lingkungan yang baik. Kita belajar bagaimana jadi pribadi yang lebih baik begitu. Apalagi di sini juga banyak kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Banyak kegiatan yang membuat kita jadi tahu oh Islam ini enggak sekedar hanya dasarnya saja gitu. Jadi kita tahu begitu. Nah, kalau untuk Sir Novanda, apa yang membuat Anda jadi kayak semakin istiqomah ketika jauh, kayak apa yang membuat Anda teringat gitu? Dorongannya itu apa begitu? Oke. Iya. Tentunya ya ada masa titik hijrah seseorang untuk menuju ke hal yang baik ya. Saya juga bukan orang yang sempurna, tapi saya belajar untuk lebih istiqomah, lebih menata hidup dan belajar dari kehidupan orang lain tentunya. Masa titik istiqomah saya terbaik itu ketika saya menemukan jodoh saya di tahun 2019. Jadi 3 orang saudara saya termasuk saya, kami semuanya itu dijodohkan lewat orang tua. Jadi orang tua kami ikut di perkumpulan ngaji. Ya sudah di situ terjadi tukar menukar CV ya. Dan saya ada hutang budi sama salah satu dosen di sini, ada Pak Ginanjar, Tri Ginanjar, dosen informatika. Yang mana beliau itu membantu saya pada waktu masa perjodohan itu, saling mengenal ya. Saling mengenal satu sama lain ya. Pada waktu itu istri saya yang pada waktu itu jadi calon ya, belum menjadi istri ya, minta CV lewat perantara kan ya pada waktu itu. Nah yang CV yang saya kirim tuh bukan CV hibah, bukan CV hitbah loh, bukan CV kenal mengenal ta'aruf ya kalau istilahnya. Tapi yang saya kirim tuh adalah CV lamaran kerja. Kita serius loh masih ada. Jadi di hal tersebut tuh saya sampai ketawa, ini kayak kurang banget deh pemahaman agama. Padahal dia ya istri saya sekarang tuh alhamdulillah ya. Jadi saya berpikir pada waktu itu orang tua sih lebih kayak mendorong ya, kalau kamu masih lama melajang, kapan kamu akan berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik kayak gitu loh. Kamu masih senang-senang cari duit, tapi kamu nggak tahu nanti ke depan yang namanya dalam Islam kan menikah dan mendapatkan keturunan itu menjadi salah satu sunnah muakkad ya, yang dikuatkan oleh Rasul ya. Jadi saya belajar pada waktu itu akhirnya ketika dibantu prosesnya ta'aruf dan akhirnya menikah dengan istri saya, itu jadi titik balik yang luar biasa karena saya belajar lebih istiqomah mas. Kenapa? Karena ya alhamdulillah dikaruniai istri soleha, anak juga ya. Jadi ketika saya jauh, justru yang menjadi reminder saya untuk menjaga keistiqomahan saya itu adalah anak dan istri saya. Apalagi saya nggak cuma kerja di Telkom ya, saya juga merangkap di tenaga ahli muda atau pelatih nasional di Kementerian Desa, yang mana tugasnya adalah keliling Indonesia nih. Yang terbaru tahun ini saya ke Bengkulu, terus ke Toba Sumatera Utara, dan juga ke daerah Enrekang Sulawesi Selatan. Nah ada cerita unik nih di daerah Kabupaten Toba yang ketika menjadi tempat saya ditempatin nih, di mana orang-orangnya kan keras-keras ya di sana ya, dan di sana mayoritas non Muslim. Dan adatnya mereka di sana yang namanya ketika kita ngisi kegiatan mas, itu tuh banyak anjing loh, jadi datang. Dan itu dibiarin aja, jadi satu rumah tuh bisa melihara anjing tuh 2-3 ekor, bahkan 8 ekor. Dan itu kan sudah adatnya mereka ya. Dan kalau malam tuh mereka tuh ada tradisi minum tuak bersama. Jadi tuh banyak yang namanya warung-warung kayak gitu ya, buka sampai malam, udah opung-opung, tua muda itu minum tuak. Dan di sana tuh jadi tradisi bagi mereka, karena tuak itu untuk menghangatkan tubuh, di mana daerah sana dingin ya, di bawah kaki perbukitan, pegunungan. Dan
karena udah sering minum tuak ya, otomatis kekebalan tubuh mereka kan lebih terjaga kan. Nah, Iya. pernah saya karena ngisi kegiatan keliling ke desa-desa, ya ini, ya namanya tuak ada, kalau misalkan mau minum bisa aja mas. Bahkan itu saya ngisi kegiatan, mereka ngedit video di kamar hotel saya, 8 orang pemuda itu bawa tuak ke kamar saya. Tapi mereka paham karena saya muslim kayak gitu kan ya, dan mereka menghormati saya, dan mereka tetap minum di kamar itu. Tapi kalau misalkan pada waktu itu saya tergoda pengen minum, bisa banget. Ya ibaratnya kan, apa nih, coba nih kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah di saat itu saya ada yang namanya penguat dalam diri saya. Penguat yang dimaksud ini adalah anak. Saya langsung ingat anak sama istri saya. Oh iya, anak istri saya tuh ibaratnya jauh di Purwokerto, saya di Toba, mereka saya tinggal. Loh kok sampai saya tega misalkan melakukan perbuatan maksiat dengan minum khamar gitu. Itu kan sama saja saya menodai pernikahan suci yang kami bangun kan. Dan ibaratnya perjuangan istri saya buat ngejagain anak saya ketika saya tinggal jauh sia-sia kan. Jadi akhirnya ada titik balik di situ bahwa anak sama istri ya itu menjadi pengingat utama, dan tentunya ketakutan sih sama Allah ya bahwa mungkin kenikmatannya sesaat, tapi kalau yang namanya Homer ya sampai 40 hari sholat kita kan nggak bakal diterima sama Allah ya. Iya. Ya itu. Jadi istiqomah yang membuat saya kuat sekarang adalah ketika saya dikaruniai istri dan juga anak. Seperti itu. Masya Allah. Jadi dorongan utamanya itu istri Azhar. Iya, Istri itu dan lebih sih. anak. Selain itu juga orang tua juga sih. Ibu saya walaupun saya jarang mudik ya, pulang sekarang karena anak istri di sini bareng, kita tinggal bareng. Anak saya juga sekolah di sini, istri juga dinas di sini juga. Jadi dorongan sekarang selain dari anak istri juga orang tua sih, ibu sih utamanya. Di rutin ngabarin kalau misalkan saya keluar kota gitu. Terus saya juga kayak misalkan pergi-pergi sering naik pesawat kan ya. Ya walaupun kita nggak tahu jalan meninggalnya kita pakai cara apa gitu kan ya, sakit atau apa gitu loh. Tapi rasa-rasanya ketika naik pesawat itu kan salah satu pengingat yang luar biasa ya. Karena kalau misalkan amit-amit kecelakaan di pesawat, kecil kemungkinan untuk hidup ya. Jadi tiap mau pergi naik pesawat itu ya udah doa terus, izin kayak gitu kan ya. Seolah-olah tuh ini hari terakhir saya kayak gitu loh. Jadi itu sih istiqomah itu salah satunya dibangun selain anak istri, orang tua juga pengingat kematian, karena kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal. Betul sekali. Karena kematian itu datang pasti Ya. tiba-tiba. Kita nggak akan tahu masa ya tiba-tiba nanti dulu lah, ntar sore aja. Iya, Kan nggak mungkin ya, Sar. kayak gitu. Jadi itu sih pengingat yang luar biasa ketika kita berusaha untuk mengingat kematian, sehingga kita bisa lebih menjaga keistiqomahan kita di jalan Allah. Masya Allah. Nah, dari Sir Novanda itu apakah pernah melakukan hal yang menurut Sir Novanda itu benar tapi dari pandangan orang lain itu salah gitu? Pernah nggak, Sir? Ada yang bilang gitu? Ya mungkin ada lah, manusiawi ya, apalagi kayak saya kan sebagai dosen merangkap kepala bagian kemahasiswaan ya. Jadi banyak hal-hal yang bagi kami seorang pendidik itu benar, tapi kadang dinilai mahasiswa itu salah. Ya, contoh ekstrim yang pernah saya lakukan itu ya benar-benar mungkin bisa dibilang sporadis ya, tahun lalu ya. Kita pernah ada kejadian di kampus kita tuh ada kerusuhan supporter massal kan ya, sampai Iya, akhirnya terdampak kerusakan ya. Dan pada kejadian itu kami belajar untuk lesson learn-nya adalah untuk pada waktu itu ya, untuk kita lebih belajar memitigasi resiko dengan cara apa, ketika ngadain kegiatan atau apa ya harus ada izin, harus polisi, harus ada tahu lah kegiatan itu bagaimana, supaya untuk mencegah hal-hal yang nggak diinginkan seperti pada masa itu. Nah, selang kejadian itu saya pernah membubarkan suatu event olahraga ya, itu bertepatan banget dengan kegiatan SKI pada waktu itu. Saya pulang kalau nggak salah tuh bulan November dari Tapin, Kalimantan Selatan. Saya diundang untuk SKI melantik ketua barunya.
Ya pada waktu itu ingat banget ketua barunya Mas siapa? Dari Mas Ibnu ke Mas Raihan. Mas Raihan. Nah, pada waktu itu dosen-dosen kan sepi tuh ya, ke Banjarnegara kan ya. Iya. Family gathering. Saya disuruh tuh jaga kampus, bok-bok ada kegiatan atau apa. Nah, pada waktu habis acara pelantikan itu saya selesai, saya ngelihat ada 10 anak SKI ku ganti kostumnya futsal gitu kan. Waduh, acara apa nih? Saya tanya ke anak SKI, acara apa nih? Iya sir, ini ada acara futsal yang diadakan oleh ini, gitu kan. Kaget di mana? Di GOR. Wah, kecolongan dong saya, karena mereka tuh bilang malamnya itu kita teleponin polisi di grup WhatsApp ya, dan polisi itu melarang jangan dulu karena masih ada histori tuh kita Telkom kalau ngadain futsal walaupun itu internal ya. Kalau nggak ada penjagaan polisi, ada pun penjagaan polisi juga jangan dulu karena kita diskorsing nggak boleh ngadain pada waktu itu sekitar 3 bulan lah setelah kejadian yang parah dulu kerusuhan. Ya, Sir. Ternyata benar-benar diadain ketika saya di GOR. Saya di situ sampai benar-benar ngamuk, banting kursi mas, kayak orang nggak terkontrol ya. Dan anak yang bertanggung jawab pada itu sampai nggak ada ya. Dan itu saya minta bubarkan pada saat itu juga. Dan rame pada saat itu ya. Mungkin orang-orang yang nggak tahu tentang saya ya, kemajuan tuh lebay tuh, bubarin tuh. Nah, isu itu yang dihembus-hembuskan. Padahal tujuannya kami tuh baik, apalagi posisi kami di kemahasiswaan kan kayak sandwich ya. Di atas juga kami harus menegakkan peraturan ini nih, di bawah kami juga ditekan ibaratnya sama mahasiswa kan ya, dituntut fleksibel atau gimana ya. Jadi hal itu yang membuat saya tuh ya memang di satu sisi kadang bercanda tapi kadang harus tegas. Iya. Ya, yang namanya kemahasiswaan fleksibel tapi tetap yang namanya aturan tuh menjadi payung hukum yang kuat. Aturan yang kuat. Karena kalau kita nggak seperti itu ya Mas ya, akhirnya yang kena kita juga kan. Disidik polisi kemarin pada waktu kerusuhan ya kita juga kan kemahasiswaan. Jadi belajar dari hal tersebut, jangan takut untuk dibilang kalau kita nggak bisa nyenengin semua orang, karena sejatinya hidup tuh kita nggak bisa nyenengin semua orang. Iya, itu sih. Jadi walaupun dipandang sama mahasiswa lebay nih, iya, masa gini aja udah boleh, just gitu. let it go, so on. Kalau dulu saya mungkin typically orang yang sangat berusaha untuk nyenengin semua orang, mahasiswa ini. Tapi lama-lama jadi capek mas. Kayak capeknya dalam artian saya punya skala prioritas, saya punya keluarga, saya punya Allah, saya punya waktu untuk ibadah ya, rehat ya gitu. Amit-amitnya saya kecapean, saya meninggal, yang kehilangan otomatis kan anak istri saya kan. Mungkin kampus bisa cari orang lain untuk mengganti saya, tapi keluarga saya nggak bisa kan. Jadi menurut saya sih keseimbangan hidup dunia akhirat itu sangat penting banget, dan kita nggak bisa nyenengin untuk semua orang kayak gitu. Jadi ya itu udah dipraktekin sama Rasul juga sih ya dalam hidupnya beliau ya, bagaimana beliau dalam kegiatan akhirat juga ada kegiatan bermuamalat. Ketika bermuamalat juga beliau mencari keuntungan juga, tapi keuntungan yang dicari beliau kan bukan keuntungan yang besar, bukan keuntungan yang merugikan kapitalis atau bagaimana ya, tapi ya keuntungan yang halal, walaupun keuntungan itu sedikit tapi membawa keberkahan untuk dirinya, keluarganya dan juga umatnya, seperti itu. Nih, tadi kan Sir Novanda juga sempat ini nih nyentil soal apa, jadi salah satu yang bekerja di luar Telkom. Tadi di mana, Sir? Di Kementerian Desa. Nah, di Republik Kementerian Indonesia. Desa. Nah, itu apa nggak kebagi gitu waktunya, jadi fokusnya kebagi? Iya, enggak sih. Saya termasuk orang yang 24 hours ya, 24 jam. Bahkan yang namanya anak ngejapri ya, jam 1 malam aja selama saya belum tidur saya layanin, tetap bangun tengah malam apa kayak gitu, tetap dilayani ya. Bahkan kami ada yang namanya sekarang tuh IOM, Ikatan Orang Tua Mahasiswa ya, di mana di situ isinya orang-orang tua mahasiswa. Servanda jadi admin utama dan sering banget dijapri sama orang tua. Kalau Servanda nggak bisa balas WA, Servanda langsung telepon. Itu kayak bentuk passion deh mas. Jadi ketika kita bekerja dimanapun, selama itu passion kita, Servanda seneng. Sama ketika Servanda jadi dosen, itu tuh cita-cita yang udah Servanda perjuangin dan Servanda tulis di tembok kamar Servanda ketika Servanda kelas 3 SMP. Dan itu terwujud. Jadi benar-benar fokus banget Servanda nulis di tembok, itu masih ada fotonya kalau yang lihat IG saya ya.
dosen bahasa Inggris. Ternyata benar Sarfanda jadi dosen bahasa Inggris. Itu passion kan, karena saya dari dulu tuh memang seneng ngajar. Terus yang kedua jadi kabak kemahasiswaan. Di kemahasiswaan saya udah hampir 5 tahun. Itu juga bisa dibilang passion, bisa dibilang karena saya tuh seneng banget yang namanya mengkader orang untuk, apalagi mahasiswa, untuk berprestasi. Jadi ngebentuk orang atau mahasiswa untuk berprestasi, diarahkan jalannya, kita carikan solusinya, itu seneng. Jadi udah kayak passionnya Sarfanda. Jadi mau dibilang capek tapi seneng. Ya ketika kita melakukan sesuatu hal yang capek tapi menyenangkan, ya udah seneng aja kan. Dengan lika-liku dengan masalah yang ada. Sama juga di Kementerian Desa. Tugas Sarfanda adalah menjadi tenaga ahli muda yang melatih kegiatan ke desa-desa. Sarfanda adalah tipikal orang yang pemberdayaan. Jadi Sarfanda ada desa wisata, pemberdayaan kampung wisata Inggris yang ada di Kebumen, dan itu sejak tahun 2012 Sarfanda lakukan. Jadi dengan kebawa passion yang seperti itu, akhirnya Sarfanda happy dengan apa yang Sarfanda jalanin. Jadi bisa dibilang 24-hour person. Sabtu aja nih ngeluangin buat ngisi podcast, keliling ke Hima sama Ormawa untuk ngasih sambutan. Nanti juga ada kegiatan sama PPK Ormawa HMIF. Minggu nggawangin acara PKM. Jadi ya itu, kalau Sarfanda pikir sih lebih capek kita nggak punya kerjaan dari lebih capek, mending capek kerjaan daripada kita capek nggak ada kerjaan. Seperti Produktif itu. banget Sarfanda, keren. Itu sih. Jadi multitasking itu penting, dan mungkin saya punya banyak orang yang saya kader, ada yang tahan sampai lulus, ada yang nggak tahan sampai lulus. Ya. Bahkan kalau ngomongin soal SKI ya, saya punya tim sosial media ya. Saya tuh kalau nggak anak SKI nggak mau tuh untuk masuk di tim sosial media saya, Mas. Jadi dari zaman dulu yang masuk di tim sosial media saya ya anak SKI ya gitu loh. Jadi mungkin bukan lebay ya, bukan saya berarti membedakan UKM lain, enggak ya, atau ormawa lain ya. Karena saya merasa bahwa ketika kita sama orang yang ruhnya baik, ya enak kayak gitu loh. Jadi kayak misalkan ada satu pengalaman pada waktu itu studi banding Mas ke Telyu. Itu pas hari Jumat ya. Terus kita tuh jalan-jalan ke pasar Majestic yang ada di Bandung kan, beli oleh-oleh. Itu tuh mepet waktu Jumatan. Saya sama Pak Halim kan, yang laki-laki yang ikut damping. Terus ada 2 student staff kami nggak perlu sebutkan, yang laki-laki juga. Yang mana tuh mepet Jumatan itu, kami tuh udah kayak mikirnya, udahlah kita musafir, nggak usah Jumatan ya gitu ya, sesat lah Sarfanda sama Pak Halim. Tiba-tiba tuh sama si 2 anak ini ya, Sir, ayo Jumatan ya gitu. Kita mau Jumatan. Karena yang namanya Jumatan itu kewajiban bagi laki-laki walaupun musafir. Ayo kita sempatkan. Di situ Sarfanda langsung makdek kayak gitu loh sama Pak Halim. Ibaratnya kami yang dosen itu diingatin sama anak SKI yang jadi student staff kami kayak gitu loh. Jadi bukan berarti ini mengkulturkan oh nih SKI itu muslim enggak. Tapi di sini saya melihat keistiqomahan mereka untuk menjalani ibadah kayak gitu loh. Bahkan untuk yang tim sosmed yang bergabung sekarang pun ya, itu kalau misalkan kami berkegiatan bareng tuh kayak Sarfanda tuh pulang ya maghrib buru-buru, pulang sholat di rumah aja, dia enggak, Pak ayo sholat manjing waktu, tepat waktu kayak gitu loh. Itu yang menjadi dorongan saya, ini sholat aja ibaratnya dia tuh tepat waktu kayak gitu loh, buat menghadap Allah kayak gitu loh. Berarti dia mengingatkan sebagai muslim yang baik untuk menjaga saya juga supaya ingat sama Allah kayak gitu loh. Dan di situ saya belajar sama anak SKI ya bagaimana untuk tetap istiqomah, nggak sekedar labelnya SKI kan, tapi juga memang benar-benar diterapkan dan dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Salah satunya adalah menjaga sholat tepat waktu, seperti itu. Karena banyak yang lalai juga, dipanggil atasan langsung cepet, dipanggil Allah lama banget. Itu sih kayak gitu Ditinggal kan ya. malah. Jadi ngerasa seneng banget ya. Jadi kekeluargaan yang luar biasa. Saya ngalamin Mas, bahkan salah satu founder SKI itu namanya Mas Adi ya. Itu salah satu, mungkin teman-teman tahu ya, Adi Rahman Hakim. Itu di SKI itu lama banget. Beliau adalah tipikal orang yang sangat setia banget kayak gitu loh. Jadi ketika ikut kami di berbagai kegiatan, beliau walaupun sudah jadi alumni tetap menjaga keistiqomahannya ya untuk silaturahim ke kemahasiswaan. Jadi sini mungkin bisa di-sharing kesimpulannya ya, istiqomah itu tidak hanya sekedar hubungan kita sama Allah, tapi istiqomah untuk menjaga hubungan yang baik, bermuamalat dengan baik antar satu manusia yang lain, seperti itu.
Nah, dari Sarnovanda sendiri, dulu pernah punya ini enggak sih apa temen yang toksik gitu? Temen yang toksik ya. Ada lah kayak gitu Ada sih ya? sudah jelas sih. Pasti ada Ada ya ya? mesti dalam pembelajaran hidup kan ya. Ya itu sih ada sih ya. Mahasiswa ngajak- yang toksik juga suka- ada. Kayak suka ngajak, ayo Sar kesini gitu. Ada sih kayak gitu ya. Apalagi saya di Jakarta kan dulu ya Iya. yang namanya Wih. kayak gitu ada lah kayak gitu kan ya. Ada kayak gitulah. Bahkan saya pernah dijebak gitu juga pernah. Kejebak gimana Sar? Kejebak atau dijebak atau terjebak ya mungkin istilahnya ya. Iya. Mungkin nggak bisa diceritain panjang ya, tapi saya pernah Mas ada waktu kayak gitu ya. Saya nggak tahu ya ini wolohi ya teman-teman ya. Jadi saya nggak tahu pada waktu itu ya. Saya bahkan sampai baru kejadiannya baru kemarin lah. Pada waktu itu saya berkegiatan di Jakarta kayak gitu kan ya. Saya ketemu sama Mas Adi itu yang anak SKI pas di Jakarta kan ya. Di kamu tidur nih di hotel saya aja nggak apa-apa gitu kan. Saya mau ketemu nih sama klien saya yang mau menggunakan jasa saya untuk ketemu sama orang luar negeri. Saya interpreter kan pada waktu itu. Nah ketemunya di sini dan saya tuh nggak tahu kalau tempat itu ternyata apa teman-teman, klub malam. Dan itu di lantai 8 dan saya tuh kayak kikuk Mas bawa tas ya, jaketan, terus deket hotel sih itu, tapi Mas Adi udah feeling tuh kayak gitu kan. Lah kok harus pakai pakaian yang rapi, bersepatu kayak gitu kan. Itu udah sampai di lantai 8 kayak gitu ya. Ternyata remang-remang tempat ajojing, tempat dugem kayak gitu kan. Saya terus sampai astagfirullah kayak gitu ya. Kalau mungkin saya kegoda di situ, saya mungkin ikutan joget kan ya. Minum atau apa ya. Iya. Cuma saya tuh sampai bingung loh. Saya sampai akhirnya Sherlock ke Mas Adi ya. Iya. Sama ke salah satu mahasiswa SKI yang nggak saya sebutkan namanya kayak gitu ya. Sampai Mas Adi tuh bilang, apa saya jemput Mas? Nggak usah, saya yang penting habis ketemu udah selesai gitu kan. Saya jamin juga saya nggak akan minum atau apa gitu kan ya. Saya Sherlock, mbok terjadi apa-apa ketika saya kan nggak tahu ya, tiba-tiba saya dicekokin gitu kan ya, tiba-tiba saya diracun gitu kan. Kita nggak pernah tahu kan lingkungan kan. Apalagi saya sama aja mendekati maksiat kan. Cuma saya mikir, aduh saya harus menghargai klien saya. Walaupun cara saya salah, harusnya saya tuh langsung pulang kayak gitu kan ya. Iya. Tapi mungkin pada waktu itu saya agak kurang istiqomah, penasaran ya. Sampai akhirnya saya tetap masuk dan saya ditawarin minum apa, saya pesennya cuma teh anget. Itu serius ada ya, cuma namanya apalah, Jasmine hot tea atau apalah kayak gitu ya. Ya cuma minum dikit, saya cuma bismillah aja ya. Dan saya nggak pesan makanan di situ dan saya bilang saya muslim, mohon maaf kalau misalkan lain kali kalau ketemu jangan di tempat seperti ini gitu. Ya sudah, kita profesional, saya ngerjain bentar terus langsung pulang itu sih. Dan saya cerita ke istri saya dan istri saya, kamu ngapain ngambil itu gitu ya kayak gitu ya, dimarahin ya gitu kan. Cuma ya udah jadi pembelajaran hidup saya. Jadi lain kali ya kalau misalkan diajak seseorang atau siapapun, bahkan orang terdekat kita, kadang-kadang tuh kita butuh kejelasan tempatnya di mana, ininya di mana kayak gitu kan. Itu menjadi penguat buat diri kita ya, karena yang namanya batas antara zolim sama kebaikan ya, itu kadang-kadang kan samar ya, beda tipis kayak gitu kan ya. Kalau kita tidak ada mentor dalam hidup kita atau kekuatan diri dalam diri kita untuk menolak sesuatu hal yang batil, ya sudah, kita akan oleng seperti itu. Lah kamu bayangin kan, misalkan saya pas lagi di situ tiba-tiba ada alumni ngefoto saya, ini nih kabak dugem ya gitu, hancur kan karir saya kan. Cuma menyimpulkan dia tuh saya di tempat dugem, padahal saya nggak ngapa-ngapain kan. Banyak ya kejadian kayak gitu kan. Banyak. Dan Mas Adi sampai bilang, untung nggak ketemu alumni Mas, padahal di daerah itu, tempat situ ya, banyak alumni IT Telkom yang kerja di situ kayak gitu loh. Bahkan saya sampai kirim video saya di tempat itu ke salah satu anak SKI kayak gitu, Mas ini gimana, saya harus doa-doa apa gitu. Doa Itu seperti kursi. itu. Tapi saya baru pertama kali loh Mas wolohi ke tempat dugem, Klub gitu ya. ke klub malam kayak gitu. Kalau mungkin saya kegoda kan langsung joget kan di situ kan. Tapi alhamdulillah saya dijaga istiqomahnya dan tentunya Alhamdulillah. saya langsung ingat anak istri saya, dan ada Mas Adi juga walaupun dia di hotel nggak ikut ya. Tapi dia udah
bilang bahwa ya istiqomah mas penting gitu. Itu sih. Oke. Jadi kalau tadi kan udah kejebak nih. Berarti Terjebak. terjebak. Aduh. Karena apa namanya? Kalau sudah di situ kan nggak bisa keluar nih, Iya. karena ada klien juga, kita harus profesional gitu ya, Sir. Nah, kalau dari cara istiqomah sendiri nih, Sir Novanda itu pernah ngalami futur nggak sih? Oh iya pernah sih, kebalikan dari istiqomah ya. Iya. Manusiawi sih ya, hal-hal kecil lah kayak namanya futur, kayak misalkan kita tuh pernah serasa konsisten banget sama Allah ya. Kita kan deket sama Allah biasanya kalau ada maunya kan. Wah aku tuh pengen ini nih, kayak gitu kan. Iya, kalau ada pengennya ini, doang. pengen ini. Saya pernah di masa ketika itu saya itu pengenin sesuatu tuh. Diangkat tuh jadi pegawai Telkom ya di kampus ini kan ya. Iya. Jadi tuh saya tuh ikhtiar banget ya, ikhtiar secara doa, ikhtiar secara kedekatan sama Allah, belajar juga. Sampai akhirnya tuh gagalnya tuh 3 kali saya sampai akhirnya bisa jadi pektab, karena saya ada tes yang nggak bisa saya lalui. Itu tes psikotes yang ngitung-ngitung nih, orang bahasa kalau ngitung-ngitungan tuh susah ya. Iya, susah. Saya nggak lolos. Ada di masa saya tuh kayak ngerasa kayak gini loh, ya Allah aku tuh udah berusaha kuat banget kayak gitu ya, tapi kok seperti ini gitu loh. Apa usaha yang saya lakukan ini kayak sia-sia banget kayak gitu kan ya. Padahal kan saya dulu berpikir awal-awal dulu ya, yang namanya apa yang kita usahakan itu pasti akan berbanding lurus dengan apa yang menjadi usaha kita ya, kayak gitu ya. Sampai akhirnya saya ngalamin yang namanya ya ada rasa istiqomah saya tuh mulai ragu lah terhadap apa sih yang menjadi ketetapan sama Allah. Jadi saya pernah ngerasa bahwa sia-sia banget sih apa yang aku lakukan ya gitu. Kalau gitu sih mending aku ngapain capek-capek aku belajar, ngapain aku capek-capek nambah amalan puasa, amalan sholat duha kayak gitu. Tapi ternyata apa yang saya lakukan itu dari ketidak istiqomahan itu tuh ternyata tuh salah loh. Ternyata saya paham Allah itu memberi apa yang kita Butuh kan? Iya, Allah itu ternyata memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Iya. Itu ternyata benar terjadi, Mas. Allah kenapa nggak ngangkat saya jadi pegawai Telkom pada awal mula itu ya, dengan beberapa kali gagal. Oh ternyata Allah tunjukin supaya saya itu belajar dari karirnya teman-teman yang udah pada maju nih di sini ya, dengan merintis dari nol ya, dengan prihatin lah seperti itu ya, dengan melakukan yang namanya ijtihad dalam hidup mereka. Salah satunya adalah ngikutin perkumpulan pengajian, memperdalam keilmuan. Itu yang mereka lakukan sampai akhirnya mereka benar-benar jadi dosen yang benar-benar tawadu. Ya, saya belajar dari beberapa teman seperti itu ya. Dan ketidak istiqomahan itu ternyata membuat saya menjadi orang yang kufur nikmat, di mana saya tuh merasa bahwa apa yang saya usahakan tuh nggak berbanding lurus dengan apa yang saya minta seperti itu. Dan ternyata itu salah sih, dan saya baru tahu bahwa oh Allah tuh ngasih ini tuh di momen yang tepat, bukan di apa yang saya pengenin. Jadi ya sebaik-baiknya zat itu ya Allah yang udah tahu porsi kita mau dikasih itu tuh kapan kayak gitu. Jadi dari hal tersebut saya belajar lebih tawadu sih kayak gitu. Jadi ketika sekarang yang namanya ngalamin yang namanya gagal, ya udah kayak gitu loh. Jadi belajar dari gagal itu apalagi kayak gitu loh. Karena sejatinya hidup kita kan rangkaian dari masalah, iya nggak sih Mas? Iya. Dari mulai bangun, kamu punya anak, kamu punya istri, itu juga masalah kan? Iya. Ya masalah, tinggal bagaimana kita memecahkan masalah itu tiap hari. Sama kayak saya orang nikah kan ya, apalagi saya nggak pacaran kayak gitu kan, apalagi saya nggak kenal istri saya sebelumnya. Ya rangkaian dari kita ketemuan tiap hari, dari mulai bangun, dari mulai bantuin kerjaan, saya bekerja, itu bagian dari amalan yang tentunya untuk meningkatkan kualitas saya sebagai manusia yang tawadu seutuhnya, seperti itu. Terus kalau mau mengatasi futur itu bagaimana, Pak? Kalau mengatasi futur, kita harus ingat masa-masa di mana Allah itu kasih sesuatu hal yang luar biasa buat hidup kita.
kalau saya ketika ngalamin masa futur jangan sampai mendekati hal-hal yang berbau circle maksiat deh. Salah satunya adalah saya termasuk orang yang ekstrovert, saya senang cerita. Ya saya cerita ke orang yang menjadi guru saya. Ya pada waktu itu bisa dibilang tuh ustadz saya, ada Prof Gin yang sama-sama jadi dosen di sini. Beliau adalah orang yang sangat adem banget ketika saya cerita tentang masalah saya diarahkan ke hal-hal positif tentang agama, dan itu berpengaruh. Oh, jadi lebih memperdalam baca Quran, ikut komunitas pengajian, terus memperbanyak hal-hal positif. Jadi diarahkannya tuh ke hal-hal yang positif, zikir, terus lebih banyak merenung, aku apa sih kemarin yang sudah saya perbuat kayak gitu. Oh mungkin Allah kasih teguran nih kayak gitu. Jadi aku harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi ada proses perenungan yang saya lakukan dalam hidup, yang mana itu membawa titik balik saya untuk menghilangkan future tadi, sehingga bisa sedikit konsisten lah mengarahkan hidup saya untuk lebih istiqomah seperti itu. Terlihat kalau Sir Novan ini sangat produktif, pekerja keras. Nah itu pasti tidak terlepas juga dari doa ya kan Sir? Iya. Nah pernah ada nggak doa yang dikabulin gitu? Banyak sih ya. Banyak. Saya merasa bahwa, dan anak laki-laki ya, selamanya ketika kita mau menikah atau apapun ya, selamanya adalah milik ibunya. Jadi saya ngerasa banget ya bahwa doa ibu tuh paling mustajab. Dan saya melihat bahwa kadang tuh kita kalau udah punya rumah tangga kan terlalu nurut banget ya sama istri ya. Tapi istri yang baik adalah istri yang mengarahkan kita untuk tidak lupa berbakti kepada ibunya. Kadang-kadang kan istri tuh takut ya kalau misalkan ini jadi ngomongin pembina rumah tangga ya. Tapi kan tidak terlepas dari ini. Iya. Kan faktor terbesar kalau laki-laki kalau di SKI Mbak, di SKI juga banyak kayak hima rumah tangga gitu, banyak yang ahi pacaran ya gitu. Setahu saya sih nggak ada ya, ta'aruf ya mungkin ya, proses ta'aruf. Jadi saya melihat bahwa doa ibu itu menjadi pelengkap yang luar biasa untuk anak laki-laki, dan saya ngerasain banget Mas. Jadi kayak proses yang saya lakukan sekarang tuh itu berkat dari doa ibu, dan tentunya istiqomah yang saya jaga karena ada anak sama istri yang ada dalam hidup saya. Jadi kayak saya minta sesuatu ya, menjadi dosen, kuliah S3, beasiswa atau apa, itu tidak lepas dari doa-doa mereka dan tentunya usaha saya. Tapi menurut saya doa itu miracle ya. Ya ibaratnya tanpa doa ya kita manusia kufur, sombong kayak gitu kan. Jadi complete each other lah, usaha dan doa itu ya kekuatan kita sebagai hamba ya hanya doa ya Sir. Iya. Terus dari Sir Novanda sendiri, pandangan Sir Novanda untuk SKI itu ke depannya gimana Sir? Aduh kalau ngomongin SKI itu ibaratnya tuh ibarat oase bener-bener di padang yang gersang ya. Saya deket banget sama Pak Imam, walaupun mungkin pendalaman agama saya nggak begitu kuat ya Mas, proses belajar ya. Tapi saya lihat SKI ini menjadi oase di tengah padang gersang, di mana kita lagi banyak isu berkaitan tentang krisis mental dan degradasi moral di kampus kita. Kalau kita lihat di media sosial banyak kasus bunuh diri kan, bully satu sama lain, terus juga ada yang kena pinjol banyak banget kan, bahkan 23 juta masyarakat Indonesia itu kena pinjol, judi slot, macam-macam kayak gitu ya. Dan SKI itu jadi bener-bener oase, ketika kita butuh sesuatu ya balik ke SKI. Makanya kami dari kemahasiswaan tuh benar-benar menguatkan bagaimana kegiatan mentoring ini benar-benar menyentuh maba, tidak hanya sekedar kulitnya saja, tapi sampai ke dagingnya. Itu yang selalu Servanda ingin perkuat kayak gitu loh. Jadi SKI itu kritis bagus, tapi bagaimana bisa menyentuh dagingnya. Makanya kami berupaya untuk meningkatkan keinginan dari anak-anak SKI ini supaya mereka punya peran yang sangat aktif untuk menumbuhkan jiwa-jiwa yang punya rasa toleransi tinggi, empati yang tinggi, dan tentunya tetap memberikan nuansa yang sangat luar biasa untuk maba-maba ya, untuk tetap istiqomah kayak gitu ya, utamanya dalam hal ibadah kayak gitu ya. Karena kadang-kadang kan kita bisa nemuin tuh
saya tuh kadang-kadang tuh ngelihat kadang-kadang tuh ya udah waktunya sholat kadang-kadang masih mahasiswa tuh ngulur-ngulur waktu. Oh ternyata tuh emang nggak sholat karena biasanya kalau misalnya jauh dari orang tua kan hidup kita bebas ya. Iya. Jadi ya ini sih SKI bisa menjadi penggerak lah untuk menjadi stimulus atau stimulan ya untuk teman-temannya menjadi arah yang lebih baik. Terima kasih. Jadi kesimpulannya itu jika ingin istiqomah kita itu kuat, kita harus berada di lingkungan yang baik bersama dengan orang-orang yang baik pula, dan harus ada satu dorongan, entah itu orang tua ataupun istri kalau udah punya istri. Yes. Oh ya, Sir, berhubung bentar lagi nih ada Hari Santri. Boleh Hari ucapannya? Santri ya, Iya. wow. Saya senang banget nih kegiatan Yalal Waton juga. Itu nanti tanggal 22 Oktober itu Hari Yes, Santri. 22 Oktober ya. Saya juga upacara biasanya pakai, mungkin bisa dikolaborasikan SKI ngadain upacara Hari Santri ya, pakai sarung kayak gitu di kampus. Kita support deh dari kemahasiswaan kayak gitu. Inovasi kemarin juga kan kita ngadain Iya, Maulid Nabi kayak gitu kan ya. Saya dulu tuh seneng banget waktu SD juga ikut hadroh ya. Cuma memang karena belum ada yang ngajak dari anak SKI kayak gitu kan ya. Kalau misalkan ada kesempatan bolehlah untuk lebih menguatkan sisi apa ya namanya humanisme kita kayak gitu kan ya, tentang warna santri yang sesungguhnya. Oke, Mas. Terima kasih untuk Sir Novanda. Jadi kesimpulannya itu sekali lagi, untuk jika ingin istiqomah kita kuat itu kita harus berada di lingkungan yang baik pula. Kita harus mengingatkan kita itu hidup di dunia ini ingin apa, begitu. Tapi jangan lupa kalau kita juga kalau hidup di dunia itu perlu berusaha. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Seperti al-insanu mahalul qata'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.